Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Abdillah. Saya NIM 14224094 Prodi Teknik Mesin kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan dari soal-soal ECS Kimia Dasar kelas A yang dibimbing oleh dosen Pak Mas Tuki. Itu saja ya. Soal 1. Pertanyaan, seorang ilmuwan melakukan eksperimen hamburan sinar alfa dan mengamati bahwa sebagian kecil partikel dipantulkan kembali. Jelaskan bagaimana hasil eksperimen ini membantah model atom Thomson dan mendukung model atom Rutherford. Seperti yang kita ketahui, di sini saya melampirkan jawabannya dengan gambar alpha particle scattering patterns. Di sini ada Thomson model sama Rutherford model. Ketahui ini perbedaannya untuk elektron dan elektron. Ini yang proton. Untuk atom Thomson dan Rutherford. Ini yang Thomson, ini yang Rutherford. Lanjut, ringkasan pengamatan Rutherford. Saat sinar partikel alfa atau bermuatan positif proton ditembakkan ke lembaran emas tipis, hasilnya satu sebagian besar partikel alfa menembus lurus tidak dibelokkan. Yang ini guys ya. Nah, lurus tidak dibelokkan. Dua, sebagian kecil dibelokkan sudut kecil. Tiga, sangat sedikit atau bisa jarang partikel terpantul balik sudut besar. Seperti ini gambarnya. Mengapa ini membantah model Thomson atau Bloom pudding? Satu, model Thomson menggambarkan atom sebagai bola bermuatan positif yang tersebar merata dengan elektron-elektron seperti kismis di dalamnya. Di mana? Dua, jika muatan positif tersebar lemah dan luas, medan listrik yang dihasilkan relatif lemah sehingga partikel alfa yang bermuatan positif seharusnya hampir tidak pernah dibelokkan tajam atau dipantulkan. Jika observasi adanya pembelokan tajam dan pantulan, berarti ada konsentrasi muatan positif yang jauh lebih kuat dan terlokalisasi sampai dia konsisten dengan model Thomson. Seperti yang ini kan ya. Thomson model Rutherford model. Lanjut, mengapa hasil ini mendukung model Rutherford atau model inti? Dari hasil percobaan sinar alfa diketahui bahwa hampir semua sinar alfa bisa menembus lempeng besi. Hanya satu dari 8.000 atom helium yang mental dan berubah dari jalurnya. Rutherford kemudian menyimpulkan ada muatan positif dengan ukuran besar di tengah-tengah atom karena muatannya sama-sama positif. Ketika partikel sinar alfa mendekati muatan positif atom, maka partikel sinar alfa menerima gaya tolak sehingga terpental. Kalau atom ini benar seperti model atom Thomson, maka seharusnya ada lebih banyak partikel sinar alfa yang mental dan berubah arah seperti ini. Ini ya. Yang menembus yang ini. Oke, lanjut. Kesimpulan, pembelokan tajam dan pantulan alfa menunjukkan muatan dan massa terpusat inti menolak model Thomson dan mendukung model Rutherford yang memiliki inti atom. Soal 2. Pertanyaan, jelaskan bagaimana prinsip Hund, larangan Pauli, dan aturan Aufbau berperan dalam menentukan konfigurasi elektron unsur transisi. Berikan contoh unsur Fe dan ion Fe pangkat 12. Jawaban,
Prinsip Aufbau. Prinsip Aufbau mengatur pengisian elektron akan secara terhadap menempati suatu orbital dimulai dari subkulit dengan tingkat energi yang paling rendah. Kondisi ini sesuai dengan kata Aufbau dalam yaitu dalam bahasa Jerman yang bermakna meningkat. Dengan kata lain, pengisian elektron berawal dari subkulit dengan tingkat energi paling rendah meningkat ke subkulit dengan energi yang lebih tinggi. Seperti ini ya. Pengisian elektron akan beralih ke subkulit berikutnya. Setelah orbital subkulit berenergi rendah terisi penuh, pengisian elektron terjadi begitu seterusnya sampai semua elektron dalam atom menempati orbitalnya. Berikut adalah gambaran urutan tingkat energi untuk pengisian elektron berdasarkan aturan Aufbau dalam aturan konfigurasi elektron SPDF. Ini ya. 1 sampai 7, 2P, 3D, 4N. Lanjut, aturan Hund digunakan pada saat elektron menempati orbital-orbital pada setiap subkulit. Kaidah ini pertama kali dikemukakan oleh Franz Hund yang merupakan seorang ahli kimia Jerman. Pengisian elektron menurut kaidah Hund dalam aturan konfigurasi elektron SPDF tidak akan berpasangan sebelum orbital-orbitalnya dalam satu subkulit sudah terisi penuh. Elektron akan menempati orbital dengan arah yang sama terlebih dahulu. Setelah orbital dalam subkulit terpenuhi oleh elektron dengan arah yang sama, elektron akan mengisi orbital dengan arah berlawanan, sehingga sebuah orbital akan terisi penuh oleh dua elektron dengan arah yang berlawanan. Arah elektron yang menempati orbital dijelaskan dalam bilangan quantum spin. Arah putaran elektron yang searah jarum jam memiliki nilai S sama dengan +1, itu ke atas. Sedangkan arah putaran elektron yang berlawanan arah jarum jam memiliki nilai S sama dengan -1. Panah ke bawah. Seperti ini. Berikan contoh pengisian elektron yang subkulit yang benar dan contoh yang salah berikut aturan konfigurasi SPDF berikut. Ini yang salah ya. Yang salah, yang benar. Dengan demikian pengisian elektron mengikuti aturan bahwa setiap orbital menampung maksimal 2 elektron dengan spin berlawanan dan elektron akan berusaha tidak berpasangan dulu untuk menjaga kestabilan energi atom. C. Larangan Pauli. Larangan Pauli pertama kali disampaikan Wolfgang Pauli bahwa dalam suatu sistem atau baik atom maupun molekul tidak ada dua elektron yang mempunyai 4 bilangan kuantum yang sama, atau dapat dikatakan bahwa setiap elektron dari suatu atom atau molekul selalu memiliki 4 bilangan kuantum yang digunakan untuk menyatakan kedudukan elektron. Keempat bilangan kuantum tersebut meliputi bilangan kuantum utama, yaitu dengan simbol-simbolnya N, azimut E, magnetic M, dan spin S. Elektron pada suatu atom akan selalu memiliki nilai bilangan kuantum yang berbeda. Kondisi ini terjadi karena setiap orbital hanya dapat ditempati oleh 2 elektron. Apabila 2 elektron yang menempati orbital yang sama, artinya mempunyai bilangan kuantum utama, azimut dan magnetik yang sama, namun kedua elektron memiliki bilangan kuantum spin yang berbeda. Contoh Fe dan ion Fe2+. Penerapan pada besi FeZ sama dengan 26, jumlah elektron nilai Fe sama dengan 26. Konfigurasi menurut Aufbau Fe netral AR 4S kuadrat 3D 6 DAR 18 sisanya 8 4S 3D 6 total 26. Distribusi elektron 3D prinsip Hund 3D pangkat 6 diisi pertama per orbital 5 orbital 5 elektron. Nah, ini arah berlawanan. Lalu elektron ke-6 bermula dengan di salah satu orbital menghasilkan 4 elektron tak berpasangan pada konfigurasi high spin jumlah lone pair sama dengan 4. Pauli memastikan tiap orbital yang berisi 2 elektron memiliki pasangan spin yang berlawanan. Contoh ion Fe2+. Ion Fe2+ diperoleh kehilangan 2 elektron dari Fe netral. Elektron yang hilang berasal dari orbital 4s
terlebih dahulu, yaitu meskipun 4S diisi lebih dulu, energinya saat ionisasi membuat 4S lebih mudah kehilangan elektron. Jadi Fe2+ atau atom 3D pangkat 6, konsentrasi 3D pangkat 6 sama seperti Fe netral 3D, bagian jumlah elektron tak berpasangan tetap 4. Untuk kondisi X-spin seperti pada atom ion bebas atau di lingkungan lemah medan berikan. Langsung lanjut soal 3. Pertanyaannya yaitu sejumlah logam besi Fe direaksikan dalam gas klorin Cl2 menghasilkan besi 3 klorida FeCl pangkat 3. Jika tersedia 5 plus 6 gram besi dan dilewatkan 10 liter gas klorin pada STP, hitunglah A. Mol masing-masing reaktan, B. Tentukan reaktan pembatas, C. Hitung massa FeCl yang terbentuk, hitung massa D. Hitung massa sisa reaktan berlebih jika ada. Seperti ini. Nah, ini ya. Reaksi 2Fe plus 3Cl. Nah, ini yang A. Jadi ini yang diketahui tadi ya. Jadi ini reaksinya. Reaksinya 2Fe plus 3Cl2. Jadi 2Fe Cl3. Diketahui massa Fe 5 plus 94 gram. Ini saya 94 kan. Nah, gravitasinya 99,9, volume Cl kiloliter dan pada STP. Asumsi dan data yang digunakan: volume molar Vm 22 kurangi 22.414 mol pangkat min 1 pada 0 derajat Celcius 1 atm. Nah, logam besinya, volume molar logam besi Fe 55,55845, gravitasi mol 1. Seperti ini guys ya. Lanjut. A. Mol masing-masing rekatan. Mol Fe seperti ini rumusnya. N Fe sama dengan 99 gravitas gram 0,85 mol 1707 11.728 mol, dan jadinya B. Rekatan batas kiloroni 2Fe sama dengan 3Cl2. Artinya per 1 mol Fe diperlukan 3/2 sama dengan 1,5 mol Cl2, atau per mol Cl2 diperlukan 2/3 mol Fe. Jika summa Fe 1.728 mol ingin bereaksi Cl2 diperlukan 1.728 kali 1,5 sama dengan 2.6592 mol, atau lebih besar dari Cl2 yang terdiri dari 0.4462 mol. Jadi Cl2 adalah reaktan pembatas habis lebih dulu. C. Massa FeCl yang terbentuk dari stoikiometri atau 3Cl2 sampai 2Fe Cl3, 1 mol Cl2 menghasilkan 2/3 mol FCl3. Mol FeCl3 terbentuk dari Cl yang tersedia. NFCl3 sama dengan NCl2 kali 2/3 sama dengan 0.44615 kali 0.666667 sama dengan 0.29743 mol. Ini rumusnya sama dengan D. Massa sisa reaktan berlebih. Mol Fe yang dikonsumsi sama dengan mol FeCl yang terbentuk dari 1 mol Fe per 1 mol FeCl3 sama dengan 0,3 mol. Kalau seperti itu, ada kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf yang sebesarnya. Di like dan subscribe ya guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.